Akhirnya paketnya datang. Oke, kita unboxing saja paketnya. Bab 3221 sampai bab 3222. Dong Tianting mencarimu untuk kembali. Dong Feng bertanya dengan ragu. Kami baru saja meninggalkan desa Nantianmen. Kenapa mereka tahu begitu cepat? Ye Chong tahu apa yang sedang terjadi tanpa harus memikirkannya. Ini Cheng Fati. Dong Feng tiba-tiba menyadari, oh, aku lupa tentang lemak sialan itu. Ada apa, Ye Chong? Apakah kamu akan mendapat masalah? Tanya Zhou Yutong. Dia tidak tahu tentang pengadilan surgawi timur, atau hubungan kuat di antara pengadilan surgawi timur. Ye Chong menghiburnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa, saya hanya dipercaya oleh orang lain untuk kembali dan melanjutkan hidup saya. Kata-kata Ye Chong tidak salah. Saat dia pergi ke dunia rahasia kali ini, itu memang guru Sanxing dari surga timur yang datang secara diam-diam setelah menghabiskan banyak usaha. Sudah sepantasnya untuk kembali dan melaporkan situasi kerja kepada guru Sanxing. Zhou Yutong mengangguk, oh, itu bagus. Dong Feng tidak mudah ditipu, saudara Ye Chong. Jangan lupa, kamu mencuri ramuan itu. Untuk memasuki dunia rahasia, Ye Chong pergi ke Dong Tianting mencuri Qi Huang dan faktanya, Ye Chong dan yang lainnya baru saja mengetahui bahwa ini semua sengaja diatur oleh guru Sanxing. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mencuri pil Qi Huang dengan mudah. Apa, Ye Chong? Kamu mencuri barang orang lain? Pantas saja mereka begitu ingin menemukanmu, kata Zhou Yutong. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka tidak peduli dengan pil-pil itu. Zhou Yutong tidak khawatir. Dia tahu bahwa Ye Chong memiliki semua jenis pil aneh di tubuhnya, dan tidak mungkin dia mampu membelinya. Efisiensi saluran pertama sangat cepat. Saat ketiga orang sedang mengobrol, pesawat sudah tiba. Setelah itu, mereka bertiga naik pesawat, berangkat dari kota kecil di Siberia Timur dan kembali ke China. Setelah beberapa jam di angkasa, ia telah kembali ke Tiongkok. Tidak ada kata-kata sepanjang perjalanan. Pesawat pertama kali mendarat di kaki Gunung Kunlun pada jalur pertama. Dong Feng kembali ke jalur pertama untuk memulihkan diri. Ye Chong tidak tinggal. Dia berencana pergi ke pengadilan surgawi timur terlebih dahulu dan kemudian kembali ke lorong pertama. Kemudian, pesawat membawa Ye Chong dan Zhou Yutong kembali ke Luzhou, mengirim Zhou Yutong pulang terlebih dahulu. Zhou Yutong mengatakan bahwa kali ini dia keluar dan mengalami banyak hal, yang menambah banyak inspirasi pada buku barunya. Dia ingin pulang dan menulis buku baru secepatnya. Akhirnya pesawat membawa Ye Chong ke sekitar Gunung Ciun. 1 jam kemudian, Ye Chong tiba di gua di Gunung Ciun. Di dalam gua, hanya ada Cui Ming yang duduk sendirian di sana. Perbedaannya adalah terakhir kali Ye Chong datang ke sini, saat menghadapi Cui Ming, dia merasakan kekuatan lawan yang sangat kuat dan agung. Tapi sekarang, ketika Ye Chong kembali, dia bisa melihat sekilas bahwa tingkat kultivasi Cui Ming baru saja berada di awal alam surga naik, yang baru saja dia tembus untuk mendapatkan keabadian. Mungkin hanya Ye Chong sendiri yang tahu seberapa besar perubahan yang terjadi selama periode ini. Cui Ming pasti merasakan perubahan kekuatan Ye Chong, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Ketika Ye Chong muncul, Cui Ming hanya mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu kembali? Ye Chong mengangguk, masuklah. Kali ini aku tidak perlu membawamu bersamamu, kan, kata Cui Ming. Saya ingat terakhir kali Cui Ming membawa Ye Chong ke halaman surgawi timur awalnya Cui Ming meminta Ye Chong menunggu di mana dia berada. Ye Chong, sebaliknya, diam-diam pergi ke toko ramuan, mencuri Qi Huang dan kemudian melarikan diri. Adapun apa yang terjadi pada Cui Ming nanti, Ye Chong tidak tahu. Namun kali ini saat bertemu Ye Chong, Cui Ming tidak menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya, seolah-olah itu belum pernah terjadi. Ye Chong tersenyum, berpikir bahwa Cui Ming ini agak menarik, tapi emosinya masih sangat dingin. Namun, Ye Chong tidak peduli. Dia memberi hormat singkat pada Cui Ming, lalu berjalan melewati Cui Ming dan naik ke gunung belakang. Setelah melewati tebing rantai besi di gunung belakang,
Kali ini Ye Chong terbang ke sini dengan langkah cepat. Kemudian, di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya, Ye Chong sampai di halaman dalam Dong Tianting. Pada saat ini, pintu ke halaman dalam East Heavenly Courtyard terbuka. Di depan pintu, berdiri seorang pria gemuk, mengenakan jubah putih. Secara resmi adalah murid pengadilan surgawi timur yang berpakaian putih, yang dianggap tingkat yang relatif tinggi. Ye Chong masuk dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Cheng Zhanjiang, pria gendut ini. Ye Chong tidak menyangka bahwa Cheng Zhanjiang lebih cepat dari dirinya dan kembali ke pengadilan surgawi timur sebelum dia. Melihat Ye Chong, Cheng Zhanjiang tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Hei, saudara Ye Chong, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu." "Siapa saudaramu? Jangan mendekat kepadaku." Ye Chong tidak marah, jelaskan. Meskipun Cheng Zhanjiang menyelamatkannya beberapa kali, Ye Chong selalu digunakan sebagai tombak oleh mereka selama seluruh operasi rahasia. Memikirkan hal ini, Ye Chong agak tidak senang. Yang lebih dibencinya adalah pria gendut ini memiliki senyuman cabul di wajahnya dan memandangnya dengan niat jahat. "Mengapa kamu tertawa?" Ye Chong bertanya. Cheng Zhanjiang terkekeh, mendekati Ye Chong dan berkata, "Saya berkata saudara Ye Chong, tidak saudara Ye Chong. Setelah Anda adalah kakak laki-laki tertua saya. Anda menyembunyikannya begitu dalam. Saya telah bersama guru selama bertahun-tahun, dan saya bahkan tidak tahu tentang dia. Ada anak haram." "Jujur, bagaimana biasanya kalian saling menghubungi? Apakah dia mengajarimu kungfu? Apakah kalian juga diam-diam menerima instruksi dari master ketika kalian pergi ke desa Nantianmen ini waktu?" kata Cheng Zhanjiang ditanyakan sambil mengedipkan mata. Ye Chong memiliki garis hitam. "Anak haram apa? Kapan aku menjadi anak haram orang tua itu?" "Kamu, lihat dirimu. Kamu masih tidak mengakuinya. Apalagi yang bisa aku berpura-pura menjadi seperti saudara laki-laki?" Cheng Zhanjiang berkata, "Lain-lain belum lagi. Jika Anda bukan anak haram guru, akankah guru meminta Anda untuk datang segera setelah Anda keluar? Dia peduli dengan Anda." Ye Chong terdiam, terlalu malas untuk menjelaskan kepada Cheng Zhanjiang. "Minggir. Aku ingin masuk dan melihat siapa tuanmu," kata Ye Chong. Setelah itu, dia mendorong Cheng Zhanjiang menjauh dan berjalan ke halaman dalam Dong Tianting. Cheng Zhanjiang menatap punggung Ye Chong dan mencibir, "Cih, berpura-pura saja untukku. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura." Setelah mengatakan itu, Cheng Zhanjiang bergegas dan mengikuti Ye Chong. Terakhir kali dia datang, Cui Ming dan Ye Chong hanya pergi ke ruang alkimia dan tidak pernah pergi kemanapun. Oleh karena itu, Ye Chong masih harus mengikuti pria gendut ini. Cheng Zhanjiang dengan senang hati memimpin Ye Chong menuju gedung tinggi tempat tinggal Tuan Sanxing. "Ayo pergi, ketiga tuan sedang menunggumu di lantai paling atas gedung tertinggi." Cheng Zhanjiang menunjuk ke gedung tertinggi di halaman dalam pengadilan surgawi timur. Selama Ye Chong mendongak, dia bisa melihat gedung tertinggi, berdiri di sana seperti menara. "Tiga tuan itu pasti sedang minum teh di puncak sekarang," kata Cheng Zhanjiang. Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu begitu yakin?" Cheng Zhanjiang tertawa dan berkata, "Tentu saja. Kami di pengadilan langit timur tahu bahwa ketiga tuan itu biasanya sedang minum teh atau sedang dalam perjalanan untuk minum teh," kata Ye Chong. Dengan suara asal-asalan, Chong terdiam. Saat dia mengikuti Cheng Zhanjiang ke depan, Ye Chong tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Dia merasakan aura pembunuh di belakangnya. Ekspresi Ye Chong tegas. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, niat membunuh yang dingin di belakangnya memang ada. Ye Chong tiba-tiba melihat ke belakang. Tanpa diduga, dia menemukan seorang wanita cantik mengenakan gaun biru, berdiri di bawah lengkungan, menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Wanita ini memiliki kulit seputih salju, sosok tinggi, alis halus, dan sepasang bibir merah cantik. Kecuali tatapan mematikan di matanya, keseluruhan perasaannya sangat indah. Saat Ye Chong melihat keindahan ini, dia mulai merasa bersalah. Wanita ini tidak lain adalah Huang Sui, yang menjaga pavilion ramuan. Ketika Ye Chong pergi untuk mencuri ramuan itu,
dia ditangkap oleh Wang Sui. Saat itu, Ye Chong belum menjadi lawan Wang Sui, jadi dia menggunakan tipuan Root untuk menipu Wang Sui dan mencuri pilnya. Karena alasan ini, Ye Chong harus berpura-pura menjadi seorang gangster. Melihat Wang Sui sekarang, Ye Chong tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, pura-pura tidak melihatnya. Saya khawatir jika Wang Sui tidak tahu bahwa Ye Chong dipanggil, dia pasti sudah bergegas sekarang. Ye Chong berjalan melewati 3 belokan dan samar-samar masih bisa merasakan niat membunuh Wang Sui. Cheng Zhanjiang, yang berada di sebelahnya, bahkan tidak menyadarinya, dia hanya tersenyum dan berbicara dengan Ye Chong tentang cinta kebapaan dan topik lainnya, terlepas dari apakah Ye Chong mendengarkan atau tidak. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya mencapai bagian bawah gedung tertinggi. Di pintu loteng, terdapat tanda dengan 3 karakter segel antik yang ditulis dengan tulisan tangan emas, Bai Chi Lou. Tahukah kamu kenapa disebut gedung Bai Chi? Tanya Cheng Zhanjiang dari samping. Ye Chong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Namun, saat Ye Chong mengucapkan kata tidak tahu, dia disela oleh Cheng Zhanjiang sebelum dia bisa mengatakannya, istirahat. Haha, izinkan saya memberitahu Anda, bangunan ini memiliki asal-usul yang bagus. Seorang master yang memasuki dunia abadi dengan puisi dan pedang pernah menulis puisi yang menggambarkan bangunan ini, kata Cheng Zhanjiang. Ye Chong mengangkat alisnya, oh, benarkah, tidak mungkin orang itu, kan, pikir Ye Chong. Cheng Zhanjiang tersenyum dan melanjutkan, dia memiliki puisi yang menggambarkan bangunan berbahaya setinggi 100 kaki. Tangan dapat memilih bintang, tidak berani berbicara dengan keras, semuanya berasal dari bumi. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong menjadi hitam garis di wajahnya dan memandang tampaknya ahli ini juga ahli pembajakan. Sambil berbicara, dia dan Cheng Zhanjiang sudah naik ke loteng. Lotengnya sangat bersih, dan ada 2 murid berpakaian abu-abu sedang membersihkan lantai bawah. Mereka memegang sapu besar di tangan dan menyapu tangga tanpa tujuan. Ada banyak lukisan kuno yang tergantung di dinding di kedua sisi loteng. Sepanjang tangga menuju lantai atas, saya melihat Guru Sanxing di sini, duduk-duduk sambil minum teh. Lantai atas loteng merupakan paviliun tanpa penghalang di semua sisinya. Berdiri di sini dan bersandar di pagar, Anda dapat melihat pegunungan Ciyun di kejauhan, menjulang di awan dan kabut, dan Anda dapat melihat panorama seluruh medan di dekat pengadilan surgawi timur. Saya harus mengatakan, memang sangat tinggi di sini. Master Sanxing, Xi Wenxia, Song Yuming, dan Wang Ye sedang duduk di tepi meja kecil, masing-masing menghadap satu arah. Ada kompor teh yang diletakkan di atas meja kecil, dan air di dalamnya telah direbus dan dikukus. Seluruh lantai paling atas dipenuhi aroma teh. Di belakang ketiga orang itu, ada seorang pria berdiri dengan hormat, mungkin berusia 30-an, mengenakan jubah biru dengan beberapa garis emas di atasnya. Murid berbaju hijau ini adalah murid dengan status tertinggi di pengadilan surgawi timur. Bagaimanapun, mereka yang bisa menemani Guru Sanxing adalah murid tingkat tinggi. Sangat jarang bagi seseorang seperti Ye Chong, yang masih menjadi murid pengadilan surgawi timur yang berpakaian abu-abu, bisa naik ke loteng dan dipanggil oleh 3 Guru Sanxing. Jika itu adalah murid berpakaian abu-abu lainnya, mereka mungkin akan menangis karena kegembiraan. Namun, Ye Chong sama sekali tidak senang dengan hal ini. Sebaliknya, dia tahu bahwa hari ini mungkin tidak semudah itu. Melihat Ye Chong datang, Song Yuming meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu di sini, Ye Chong, kan?" Ye Chong mengangguk. "Mengapa kamu tidak bergegas dan memberi penghormatan kepada ketiga mahaguru?" Kasar sekali, murid berbaju hijau berkata dengan dingin. Ye Chong melirik pihak lain dengan santai dan menemukan bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Dia mengabaikan pihak lain. Ini saja sudah cukup membuat murid Xingyi ini tidak bahagia. Murid berbaju hijau ini, bernama Xiao Anxi, adalah murid langsung pertama pengadilan surgawi timur dan kemungkinan besar penerus pengadilan surgawi timur di masa depan. Di seluruh pengadilan surgawi timur, kecuali Guru Sanxing,
setiap orang yang bertemu dengannya harus memberinya muka. Hari ini, seorang murid baru berpakaian abu-abu menutup telinga terhadapnya, yang membuat Xiao Ansi sangat tidak senang. "Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku?" Nada suara Xiao Ansi jauh lebih dingin. Melihat suasananya agak canggung, Wang Ye berkata sambil tersenyum, "Haha, Xiao Ye baru di sini dan tidak mengerti aturannya. Mari kita lupakan kali ini, kita akan mempelajarinya perlahan di masa depan." Xiao Ansi memulai berbicara ketika dia melihat Wang Ye. "Tentu saja saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi." Ye Chong memandang Wang Ye. Dia tahu bahwa guru Sanxing tidak seperti itu, dan mereka membantunya sekarang karena mereka meminta sesuatu darinya. "Benar saja," Song Yuming berkata, "Haha, Ye Chong, kamu mencuri ramuan kami pada hari pertama kamu datang ke sini. Apakah ini mungkin?" Ye Chong mengangguk dan tidak berdalih. Dia tahu bahwa dia tidak membutuhkannya sama sekali, berdalih. Karena guru Sanxing tidak akan menghukum dirinya sendiri atas masalah ini. "Haha, jika kamu berani mencuri ramuan tuannya, jika kamu mengikuti aturan sekte, kamu akan dibuang," kata Xiao Ansi di sebelahnya. "Ansi, diamlah," kata Song Yuming. Xiao Ansi tercengang, karena dia tidak tahu apa yang terjadi antara Tuan Sanxing dan Ye Chong. Jadi dia tidak mengerti mengapa tuannya begitu memanjakan Ye Chong. Cheng Zhanjiang, sebaliknya, memandang Ye Chong dan Si Wenxia dengan senyum bangga di wajahnya seolah dia tahu segalanya. "Ini adalah anak haram guru. Apa yang terjadi dengan mencuri beberapa pil?" Cheng Zhanjiang hendak meneriakkan ini dengan lantang dan memberitahu Xiao Ansi. "Ye Chong, kami pikir ini pelanggaran pertamamu, jadi kami tidak perlu menyalahkanmu." Wang Ye berpura-pura sangat baik. Ye Chong tahu mengapa Tuan Sanxing ingin memanggil Xiao Ansi yang menyebalkan itu. Tuan Sanxing ini meminta Xiao Ansi yang bodoh untuk memainkan sisi buruknya, dan mereka bertiga memainkan sisi baik di sini, mencoba menyuap diri mereka sendiri. Ye Chong bisa melihat sekilas pemikiran kecil seperti itu. Xiao Ansi, sebaliknya, digunakan sebagai tombak oleh guru Sanxing tanpa menyadarinya. Sekarang, biksu yang tingginya hanya 2 kaki itu menjadi bingung. "Ye Chong, kita semua tahu apa yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Song Yuming. Ye Chong mendengus dingin dan memandang Cheng Zhanjiang di sebelahnya. Tapi Cheng Zhanjiang masih terlihat bangga, senang karena dia mengetahui rahasia tuannya. "Oke, kalian bertiga, jika ada yang ingin kalian katakan, katakan saja langsung pada intinya," kata Ye Chong. Pada saat ini, Si Wenxia, yang diam, meletakkan cangkir tehnya. "Oke, serahkan barang-barang yang kamu dapatkan di alam rahasia." Bersambung.